Perkenalkan, saya Desti Rostiana Ningsih, NPM 197510113. Saya di sini akan mempresentasikan tugas mata kuliah statistika tentang persamaan korelasi dan regresi. Korelasi. Korelasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi atau hubungan. Pengukuran asosiasi merupakan istilah umum yang mengacu pada sekelompok teknik dalam statistik bivariat yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel. Analisis korelasi sederhana digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Persamaan korelasi. Korelasi mempunyai persamaan, yaitu R(Xy) sama dengan N dikali jumlah XI-YI min jumlah XI dikali jumlah YI dibagi akar buka kurung N jumlah XI kuadrat min jumlah XI kuadrat tutup kurung dikurangi buka kurung N jumlah YI kuadrat min jumlah YI kuadrat tutup kurung. Berikut contoh perhitungan korelasi. Berdasarkan data yang saya peroleh dengan keterangan X sama dengan pelayanan kepada konsumen dan Y sama dengan minat beli konsumen. Dapat kita lihat bersama bahwa diperoleh jumlah XI yaitu 529, jumlah YI yaitu 2403, jumlah XI-YI yaitu 43.072, jumlah XI kuadrat yaitu 9.891, jumlah YI kuadrat yaitu 193.448. Maka, untuk memperoleh korelasi, kita masukkan semua angka yang sudah kita hitung dalam bentuk tabel ke dalam rumus-rumus yang telah saya jelaskan sebelumnya, sehingga diperoleh R(Xy) sama dengan 30 dikali 43.072 dikurangi 529 dikali 2.403 dibagi akar buka kurung 30 dikali 9.891 tutup kurung min 529 kuadrat dikurangi buka kurung 30 dikali 193.448 min 2.403 kuadrat. Sehingga nilai R(Xy) yang diperoleh yaitu R(Xy) sama dengan 0,190. Regresi. Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan satu variabel dependen atau variabel terikat dengan satu atau lebih variabel independen, yaitu variabel penjelas ataupun variabel bebas, dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Hasil analisis regresi berupa koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan. Persamaan regresi. Persamaan regresi linear sederhana yaitu Y sama dengan A plus BX plus error, dengan keterangan Y yaitu nilai yang diramalkan, A konstanta, B koefisien regresi, X variabel bebas, dan error adalah nilai residu. Contoh perhitungan regresi. Berdasarkan data yang saya peroleh dengan keterangan X pelayanan kepada konsumen dan Y minat beli konsumen, sehingga diperoleh jumlah X yaitu 529, jumlah Y yaitu 2403,
jumlah X, Y yaitu 43.072, jumlah X kuadrat yaitu 9.891, jumlah Y kuadrat yaitu 193.448. Untuk memperoleh nilai regresi, kita harus mencari nilai A dan B terlebih dahulu dengan rumus B sama dengan N dikali jumlah XY dikurang jumlah X dikali jumlah Y dibagi N dikali jumlah X kuadrat dikurang jumlah X kuadrat. Sehingga diperoleh 30 dikali 43.072 dikurang 529 dikali 2.403 dibagi 30 dikali 9.891 dikurang 529 kuadrat. Dan nilai B yang diperoleh yaitu B sama dengan 1,242. Untuk mencari nilai A dengan rumus A sama dengan jumlah Y dikurang B dikali jumlah X dibagi N. Sehingga A sama dengan 2.403 dikurang 1,242 dikali 529 dibagi 30. Sehingga diperoleh A sama dengan 58,199. Untuk memperoleh persamaan regresi, kita masukkan nilai A dan B dalam persamaan regresi, sehingga diperoleh Y sama dengan 58,199 ditambah 1,242X ditambah E. Koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah kuadrat dari koefisien korelasi yang dikalikan 100%. Koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel X mempunyai kontribusi atau ikut menentukan variabel Y. Persamaan koefisien determinasi. Persamaan koefisien determinasi yaitu R² sama dengan 1 dikurang sigma Y min Y prediksi kuadrat dibagi sigma Y min Y rata-rata kuadrat. Sedangkan persamaan koefisien determinasi disesuaikan, yaitu R adjust sama dengan R² dikurang buka kurung P dikali 1 min R kuadrat dibagi N min P min 1 tutup kurung. Contoh perhitungan koefisien determinasi. Berdasarkan data yang saya peroleh dengan keterangan X pelayanan kepada konsumen dan Y minat beli konsumen, maka diperoleh jumlah X 529, Y 2.403, XY 43.072, X kuadrat 9.891, Y kuadrat 193.448, Y prediksi 2.403,767, Y dikurang Y prediksi kuadrat 2.689,332, Y dikurang Y rata-rata 941. Setelah nilai data sudah ditemukan semuanya, maka kita dapat mencari koefisien determinasi dengan rumus yang telah saya jelaskan sebelumnya. Sehingga diperoleh R² sama dengan 1 dikurang buka kurung 2.689,332 dibagi 941, sehingga nilai koefisien determinasi yang diperoleh yaitu min 1,858. Selanjutnya kita mencari koefisien determinasi disesuaikan, yaitu R adjust sama dengan min 1,858 dikurang
buka kurung 1 dikali 1 dikurang min 1,858 dibagi 30 dikurang 1 dikurang 1. Sehingga nilai R ajus yang diperoleh yaitu min 1,96. Kesalahan baku estimasi. Kesalahan baku estimasi digunakan untuk mengukur tingkat kesalahan dari model regresi yang dibentuk. Persamaan kesalahan baku estimasi, yaitu SE sama dengan akar sigma Y min Y prediksi kuadrat dibagi N min K. Berdasarkan data koefisien determinasi, maka diperoleh SE sama dengan akar 2689,332 dibagi 30 min 2, sehingga SE sama dengan 12,223. Standar error koefisien regresi. Standar error koefisien regresi digunakan untuk mengukur besarnya tingkat kesalahan dari koefisien regresi. Persamaan standar error koefisien regresi. Persamaan standar error koefisien regresi yaitu SB sama dengan SE dibagi akar sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X kuadrat dibagi N. Contoh persamaan standar error koefisien regresi. Berdasarkan data pada koefisien determinasi, maka diperoleh SB sama dengan 12,223 dibagi akar 9.891 dikurang dalam kurung 529 kuadrat dibagi 80. Sehingga SB yang diperoleh yaitu 0,148. Hipotesis dan uji secara simultan, atau yang kita sebut dengan uji F. Uji F digunakan untuk uji ketepatan model, apakah nilai prediksi mampu menggambarkan kondisi sesungguhnya. Dengan ketentuan HO diterima jika F hitung lebih kecil sama dengan F tabel, dan HO ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel. Persamaan hipotesis dan uji secara simultan. Persamaan uji F yaitu F sama dengan R kuadrat per K-1 dibagi 1 min R kuadrat per N min K. Contoh perhitungan hipotesis dan uji secara simultan. Berdasarkan data yang diperoleh dan nilai yang telah saya hitung sebelumnya, maka F sama dengan min 1,858 per 2 dikurang 1 dibagi 1 dikurang min 1,858 per 30 dikurang 2. Sehingga F diperoleh 9,753. Setelah itu, saya mencari nilai F tabel dan didapat 4,196. Maka, dapat disimpulkan bahwa F hitung lebih besar daripada F tabel, sehingga persamaan regresi dapat dinyatakan baik atau good of fit. Hipotesis dan uji secara individu, atau yang biasa disebut dengan uji T. Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung. Dengan ketentuan HO diterima jika T hitung lebih kecil sama dengan T tabel, dan HA diterima jika T hitung lebih besar dari T tabel. Persamaan hipotesis dan uji secara individu. Persamaan hipotesis dan uji secara individu atau uji T yaitu T hitung sama dengan BJ dibagi SBJ. Contoh persamaan hipotesis dan uji secara individu.
Berdasarkan data yang saya peroleh dan nilai yang telah saya hitung sebelumnya, maka T hitung sama dengan 1,242 dibagi 0,148, sehingga T hitung sama dengan 8,392. Kemudian saya mencari T tabel dan diperoleh 2,048, sehingga T hitung lebih besar daripada T tabel, maka HA diterima bahwa ada pengaruh pelayanan terhadap minat beli konsumen. Pembahasan. Berdasarkan hasil analisis, maka dapat dilihat bahwa korelasi diperoleh nilai 0,190. Regresi diperoleh persamaan Y sama dengan 58,199 ditambah 1,242 X ditambah E, dan koefisien determinasi dari data yang telah dihitung yaitu min 1,858, sedangkan koefisien determinasi yang disesuaikan diperoleh min 1,96. Nilai SE diperoleh 12,223, sedangkan SB diperoleh 0,148. Berdasarkan uji yang telah dilakukan, yaitu uji F dan uji T, diperoleh hasil bahwa F hitung lebih besar dibandingkan dengan F tabel, yaitu 9,753 lebih besar daripada 4,196, sehingga regresi dinyatakan baik. Sedangkan pada uji T diperoleh hasil bahwa T hitung lebih besar dibandingkan dengan T tabel, yaitu 8,392 lebih besar daripada 2,048. Maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima, yang berarti bahwa ada pengaruh pelayanan terhadap minat beli konsumen. Kesimpulan. Korelasi merupakan hubungan antara dua kejadian di mana kejadian yang satu dapat mempengaruhi eksistensi kejadian yang lain. Misalnya, kejadian X mempengaruhi kejadian Y. Apabila dua variabel X dan Y mempunyai hubungan, maka nilai variabel X yang sudah diketahui dapat dipergunakan untuk memperkirakan atau menaksir atau meramalkan Y. Ramalan pada dasarnya merupakan perkiraan atau taksiran mengenai terjadinya suatu kejadian, nilai suatu variabel untuk waktu yang akan datang. Variabel yang nilainya akan diramalkan disebut variabel tidak bebas, sedangkan variabel X yang nilainya dipergunakan untuk meramalkan nilai Y disebut variabel bebas atau variabel peramal, atau seringkali disebut dengan variabel yang menerangkan. Garis regresi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk melakukan peramalan. Untuk menghitung parameter yang akan dijadikan dalam penentuan hubungan antara dua variabel, terdapat beberapa cara, yaitu koefisien determinasi dan koefisien korelasi. Apabila terdapat data berkelompok menggunakan koefisien data berkelompok, dan apabila menggunakan data berganda, yaitu variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat ada dua, maka menggunakan koefisien berganda.